Jadi kami dari kelompok 7 kali ini akan mempresentasikan materi tentang strategic change intervention di bagian transformational change atau perubahan transformasional. Nah, berikut ini anggota dari kelompok 7, saya sendiri dan bersama dua teman saya, Austia dan Danta. Oke, jadi kita langsung masuk apa sih
Maafkan. Oke. Di sini ada gambar dari kerangka kerja konseptual, di mana di sini ada dari strategi titik awal di mana suatu organisasi ini merencanakan strategi dalam bisnis mereka, seperti mereka ingin unggul dalam kompetitif atau ingin memberikan inovasi pada produk mereka. Nah, strategi ini harus diselaraskan
keinginan kita dengan kondisi kita saat ini. Terus yang kedua ada merancang organisasi. Jadi setelah kita mengetahui, terus kita mengevaluasi kinerja sebelumnya, kita menentukan kira-kira mana yang cocok dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi kita menentukan struktur organisasi yang baru, terus memilih strategi yang paling cocok dengan struktur tersebut. Terus setelah kita sudah memilih, kita langsung menerapkan desain yang sudah kita sesuaikan dengan strategi kita. Slide-nya ada sudah. Oke. Kita juga bisa menganalisis kesiapan kita untuk melakukan
pasti bakal banyak menimbulkan yang namanya stres atau anxiety gitu mungkin, dan ya itu perlu dipersiapkan. Serta dari top manajemen sendiri kita harus melihat apakah dia memang mereka udah siap untuk mengatur dan memimpin melakukan proses perubahan ini. Serta kita juga harus mendiagnosa seperti tadi untuk kondisi orientasi kita. Nah yang selanjutnya, step kedua adalah memilih pilihan strategi kita, yang itu dimana kita harus mempertimbangkan apa masa depan organisasi kita ini, apakah nanti bakal ada perubahan nanti, kedudukan, dan segala macam. Dan itu biasanya bikin pilihan itu ini karena vital, maka top manajemen yang biasanya disuruh nganuin perubahan ini. Nah, yang selanjutnya adalah step 3 dan 4, yaitu design dan implement strategic change plan. Ya ini simpelnya adalah ketika step 1 dan 2 sudah berhasil, maka perusahaan sudah bisa mengimplementasi dan beradaptasi dengan desain perusahaan yang baru. Nah, di selanjutnya ini bakal ada quiz teman-teman, jadi satu itu ya, 1, 2, 3. Jadi yang tadi saya lihat, bayangkan kalian bisa lihat ya saya bermain bangga karena memang untuk melakukan integrasi itu kita memang harus menyatukan rencana digital dulu. Karena kalau misalkan misalkan buat rencana digital sendiri itu jadi kayak agak menakut gitu, jadinya top manajemen dua yang bisa pribadi gitu karena sendiri. Nah kalau fokus dalam pengembangan biaya teknologi sebenarnya ya lanjutan dalam rencana digital. Jadi yang pertama itu yang menyatukan rencana digital dulu, ajak semua orang tuh bareng buat bekerjasama menjadi satu. Ya. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Perubahan budaya di sini ada mendefinisikan dan menjaga sebagai organisasi. Dalam arti kalau misalnya dalam organisasi itu mau mengubah suatu budaya, udah pasti orang-orang di dalamnya harus tahu dulu budaya apa yang mau diubah. Nah, cara buat tahunya itu adalah dengan melihat 4 elemen yang
yang selanjutnya itu ada asumsi dasar yaitu hal-hal yang tidak dianggap biasa dan jarang dipertanyakan. Nah ini tuh biasanya soal cara orang dalam organisasi itu melihat dunia atau menyelesaikan masalah. Misalnya nih, semua orang yang di kantor itu udah terbiasa pikir bahwa harus selalu on time walau melakukan apapun itu. Nah biasanya buat menganalisis norma, nilai dan asumsi dasar itu bisa pakai cara tuh seperti wawancara dengan anggota organisasi, terus juga bikin beberapa karya workshop bareng-bareng, atau menyusun daftar norma dan nilai yang ada. Di sini ada contoh kasus yaitu perubahan budaya dan organisasi oleh Microsoft Kanada melalui pembuatan perencanaan strategis dan perubahan kebijakan. Dari sini menerapkan proses perubahan budaya. Jadi budaya organisasi itu kan memang susah diubah ya teman-teman, karena udah lama dianut dan jadi kebiasaan. Tapi kalau di luar seperti kayak pasar, teknologi atau aturan itu udah berubah, udah pasti kita harus ikutin perubahan itu untuk tetap relevan. Nah ini ada beberapa cara untuk perusahaan mengubah budaya mereka. Yang pertama itu merumuskan visi strategis yang jelas, jadi punya visi yang jelas gitu. Nah organisasi itu perlu bikin tujuan yang jelas supaya orang tahu arah perubahannya itu kemana. Visi ini tuh bisa jadi panduan apakah budaya baru ini cocok dengan nilai mereka atau enggak. Nah selanjutnya ada menentukan komitmen manajemen jenjang, yaitu pemimpin itu harus serius dan komitmen. Jadi seperti di atas itu para manajer atau direktur harus tunjukin kalau mereka benar-benar mendukung perubahan ini. Kalau pimpinan aja serius, karyawan juga pasti bakal serius. Selanjutnya ada mencontohkan perubahan di dalam. Jadi pimpinan itu jadi contoh. Selain ngomongin budaya baru, pemimpin itu juga harus jadi teladan dalam tindakan. Contohnya misalnya perubahannya itu budaya baru menekankan keterbukaan. Ya pimpinan ini juga harus terbuka lebih dulu kepada bawahannya sebelum menerapkan. Terus selanjutnya ada modifikasi organisasi untuk mendukung perubahan. Jadi sistem dan struktur itu harus diubah. Kalau budaya itu berubah, biasanya cara kerja juga harus berubah. Nah, struktur organisasi itu bisa disesuaikan supaya tetap jalan meskipun cara kerja baru diterapkan. Selanjutnya adalah memilih anggota baru. Jadi kalau menghadapi perubahan itu harus siap merekrut orang yang siap berubah. Cari dan pekerjakan orang yang terbuka sama perubahan. Kalau ada yang mau ikut budaya baru dan mau menghambat, kadang perlu dipertimbangkan untuk dilepas. Soalnya kan budaya baru cuma akan berhasil kalau misalnya anggotanya itu dalamnya mendukung. Jadi perubahan budaya dalam organisasi itu sebenarnya punya dampak besar, terutama terhadap orang-orang yang di dalamnya berperilaku. Budaya baru itu bisa terbuka, bikin anggota lebih semangat dan bisa kerja lebih baik bareng-bareng. Selain itu kalau budayanya bisa cocok, organisasi juga pasti bakal berkembang besar. Jadi di sini ada contoh kasus. Jadi perubahan budaya oleh IBM melalui transformasi budaya kerja dengan berbasis partisipasi karyawan. Hasilnya adalah budaya yang menjadi lebih adaptif sembari tetap menerapkan yang dianggap bisa. Kita
juga dengan